Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Leo, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juni 2026. Sebelum Mari menyampaikan pembacaannya, Mari wajib kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Pentacles, posisinya reverse di situ ya. Kemudian berikutnya, ya, tunggu Mari geser dulu, ya. Nah, kemudian ada di sini, kemudian ada ini. Baik. Nah, berikutnya ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari bilang gini, nampaknya memang hubungan kalian ini tuh gonjang-ganjing ini, ya. Sudah sempat berada dalam keadaan gonjang-ganjing gitu. Jadi kayak bener-bener dia di situ tuh terlihat tidak stabil relationship-nya. Gitu loh, tidak meyakinkan dia bahwa hubungan ini tuh akan bisa bergerak lebih lama lagi durasi waktunya gitu ya, karena bisa adanya ketidakkonsistenan dalam hubungan kalian ini gitu ya. Atau bahkan bisa saja seperti ada penolakan. Nah, ini dia yang paling parahnya ya. Ada penolakan dari si dianya terhadap dirimu gitu. Namun Mari lihat kamu ya sempet kayak selalu mau ada tindakan percobaan gitu loh ya, untuk mendekati dia, untuk menggugah dia supaya dia terbuka kepada kamu untuk melanjutkan hubungan yang pernah kalian jalani bersama, atau kemudian memperbaiki keadaan yang tadinya tidak baik-baik saja kemudian menjadi baik-baik saja. Gitu ya. Jadi Mari bilang terus ada di sini tuh upaya triggeran dari kamu. Oke, hari ini aku belum sukses untuk bikin dia jatuh cinta ke aku. Besok aku coba Nah, kamu ada prinsipnya begitu. Ya, hari ini dia tidak mau membuka diri sama aku. Entar deh aku kasih waktu dulu, spend rentang waktu 2-3 minggu dia tanpa aku, entar aku deketin lagi Nah, ada kamu seperti itu. Jadi kayak percobaan demi percobaan yang kamu lakukan kepada si pasangannya kamu ini tuh selalu ada. Walaupun Mari tahu bahwa energinya kamu itu tuh tidak juga terlalu konsisten. Maksudnya kamu nggak ngepepetin dia tap gitu ya, rapat gitu durasinya, enggak juga. Gitu loh. Kamu pasti ada kasih kayak renggang-renggang waktu, senggang-senggang waktunya. Nyari-nyari senggang-senggang waktunya kamu, baru kamu nanti ke dia lagi gitu. Ya, setidaknya memang itikat baiknya kamu ke dia selalu ada gitu loh. Karena karena gini, kamu mau dengan orang ini gitu loh. Kamu masih mau dengan dia. Gitu ya. Dan karena kamu masih mau dengan dia, ya tentu saja kamu tahu bahwa kamu harus melakukan tindakan untuk men-trigger si seseorang ini gitu loh. Ya. Nah, jadi walaupun misalnya ternyata hubungan kalian ini tuh belum sebegitu jauhnya ya kalian juga belum pacaran kok gitu. Hanya sempat PDKT, hanya pernah deket doang gitu ya. Nah, tapi kayak tentang siapa dia bisa saja sudah lumayan cocok untuk kamu gitu loh. Jadi ibaratnya dia ini tuh masuk dalam kandidat sebagai pacarnya kamu, kekasihnya kamu gitu loh. Walaupun kalian hanya sebatas kenalan, sempat dekat beberapa saat gitu. Tapi kok kayaknya ada sreknya kamu kepada si seseorang ini. Dan karena ada rasa sreknya kamu ini itulah ke dia yang membuat kamu kok masih kayak ketarik terus ya. Pengen ngajak dia biar dia bisa punya ketertarikan yang sama seperti bagaimana ketertarikannya kamu ke dia gitu. Ya, dia punya ketertarikan yang sama kepada kamu sebagaimana seperti ketertarikannya kamu sama dia. Nah, begitu kalau Mari lihat. Ya, tapi memang tentu saja upaya pendekatannya kamu ke dia ini tuh lagi-lagi ini tidak ugal-ugalan, slow aja, santai aja kamu. Kamu ngambil waktu di situ. Karena kamu nggak punya urgensi kayak misalnya ya, aku harus jadi pacar, dia harus jadi pacarnya aku paling tidak dalam sebulan ke depan contoh.
Kamu nggak punya target gitu. Kamu nggak ngebatasi waktunya kapan, gitu ya. Paling-paling ya aku pengen pacaran sama dia, udah titik. Entah kapan pacarannya membuh lah gitu kan. Kamu kayak ya udah jalanin aja gitu. Mari bilang kamu jadinya itu tuh kayak nothing tulus. Bisa juga kamu nothing tulus. Pokoknya gue usaha gitu loh. Titik, mau bagaimana hasil dari usaha itu tuh ya diharapkan yang terbaik lah. Nah paling kamu gitu. Mari bilang. Ya, jadi kayak nggak ada bebannya, kamu nggak macam orang panik ya, heboh sendiri ya. Nggak yang sampai kamu terbelenggu dengan arogansi keegoisannya kamu, bahwa segala sesuatunya itu tuh harus sesuai dengan kehendaknya kamu. Kan kamu nggak konyol kayak gitu ya. Mari lihat. Dan apalagi kalau kalian orang-orang Leo kan, orang-orang Leo itu tuh ya hunter, ya fighter gitu loh. Jadi kalian bisa menikmati proses gitu. Nggak hanya kayak menuju hasilnya adalah trofi dalam bentuk ini itu. Reward dalam bentuk ini itu dalam waktu sesingkat mungkin. Kan kalian nggak kayak gitu. Ya udah, proses kejarnya, tangkapnya, usahanya, oh itu udah bikin kalian seneng, mari lihat. Udah bikin kalian happy. Gitu ya. Ya mungkin beberapa diantaranya kayak hanya menjadikan dianya itu tuh sebagai hadiah jackpot. Bisa. Makanya nggak ada target. Tapi kalau orang main jackpot kan, ya kalau kena syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nggak juga bikin gila kayak gimana, kan gitu kamunya kan. Nah di situ. Atau ini bisa vice versanya. Katakanlah kamu tulus sama dia, kamu memang beneran cinta sama dia. Jadi mungkin kamu tahu bahwa ya cinta yang tulus ini tuh harus dibuktikan dengan apa? Sabar dalam usaha. Udah gitu. Simple, nggak macem-macem. Gitu loh. Ya aku cinta dia, aku sayang sama dia, aku mau bersama dengan dia. Ya udah aku tunggu aja kapan giliran hal itu tuh bisa terwujud nyata. Gitu. Mungkin kamu kayak adalah stres-stresnya ya. Ketika kamu memang beneran, kadang-kadang kan mau kita gitu kan, tiba-tibanya tuh membuncah banget isi hati ini ke dia, ya, membuncah banget rasa cinta ini, membuncah banget rasa kangen ini, tapi nggak bisa nih rasa kangen ini tuh dilepas langsung ke hadapannya si dia, karena ketika kamu chatting dia, dia cuekin kamu, ketika kamu telepon dia, dia nggak mau ngangkat teleponnya kamu, ketika kamu ngajak jumpa, dianya menolak, ya ada kecewa, kan gitu. Tapi kamu tahu cara untuk menyikapi kekecewaannya kamu ini. Kamu nggak kayak larut gitu ya, kecewa terus jadinya. Nggak. Aduh, sorry. Waduh. Sorry. Alah, sorry ya. Agak ketendang mari. Nah, kayak gitu kalau mari lihat ya. Maaf ya. Gitu. Kamu kayak memproses sendiri rasa kecewanya kamu. Akhirnya yuk kamu tenang lagi. Gitu. Ya, mungkin kamu kayak jengkel, ini orang jual mahal banget gitu kan. Nah, tapi habis dari situ tuh kamu bisa kayak bikin energinya kamu netral lagi. Bisa gitu kamu di sana, ya. Jadi nggak kayak terlarut kamu terus-terusan, aku kurang ajar ini orang, udah tak deketin dia jual mahal sama aku. Kau ya dibaik-baikin nggak bisa baik, kamu nggak mau baik, kamu udahlah aku jita aja kamu. Nah, kamu nggak seculas itu juga kali kalau mari lihat, ya. Kayak kamu balik lagi, kamu bisa semacam sadar diri, tahu diri, gitu kan, bahwa oh ya dia kayaknya belum tertarik sama aku. Ya udah berarti aku harus bikin dia tertarik. Maka ketika kamu katakan kamu harus bikin dia tertarik, ada proses dong, makan waktu di sana, makan tenaga upaya di sana. Ya udah kamu terima konsekuensinya. Itu kalau mari lihat, ya. Atau misalnya begini, kayak bisa ya untuk menjadikan hubungan ini tuh sebagai ajang mengukur kamunya ini tuh kayak kuatnya sampai kayak gimana sih menunggu seseorang.
gitu. Mampunya untuk men-trigger seseorang itu tuh sampai seberapa jitu sih jurusnya kamu. Nah, itu juga bisa tuh menguji tentang siapa kamu gitu. Ya, makanya kamu nikmati aja. Oh, kalau jurus kayak gini nih sebagai kayak uji labnya kamu. Kamu jadikan dia sebagai bahan operasionalnya kamu gitu di ruang bedah. Nah udah gitu aja. Oh kayaknya kalau pakai jurus kayak gini ngedeketin orang, nggak cocok nih. Udah tak cari jurus lain gitu. Jadi kayak saintis kamu, tapi saintis dalam dunia asmara percintaan. Ya bisa-bisa aja gitu lah. Nah di sana ya. Nah jadi memang kamu harus tabah-tabah memang. Kamu harus sabar-sabar gitu. Karena kalau dari seseorang ini tuh lihat gini. Pilihan bersama dengan kamu setidaknya ya untuk sampai akhir bulan Juni ini. Dia rasa itu tuh pilihan yang nggak bagus. Belum yang terbaik ya. Pilihan kok kayaknya salah. Atau mungkin hanya sebatas kayak aku nggak tertarik sama kamu gitu sih. Kamu lihat. Jadi jika kamu sudah tertarik sama dia, dia belum tertarik gitu ya. Atau setidaknya level ketertarikannya dia tidak sama seperti level ketertarikan kamu. Katakanlah misalnya kamu tertarik sama dia di level 5 dari 10. Lah si dianya paling-paling hanya di level 1, 2 aja sama kamu gitu lah. Gitu ya. Nah kalau kamu sudah kayak punya pikiran, mau perbaiki hubungan dengan dia kalau si dia lu ngapain? Nggak usah lah. Gitu loh. Kalau katakan kamu mau rekonsiliasi sama dia, udah nggak usah rekonsiliasi, nggak bagus, udah kamu sama cewek lain aja, kamu dengan cowok lain aja, gitu. Itu lebih benar untuk kamu dan lebih benar untuk aku, gitu dianya di sana. Kalau boleh jujur, setidaknya sampai akhir bulan Juni ya, seseorang ini bilang nggak usah tungguin aku, nggak usah berjuang apa-apa, nggak usah ada effort apa-apa di sini, gitu ya. Dia bisa aja bilang kayak, udah kita cukup sebagai kisah masa lalu, tutup itu bukunya. Jangan harapkan lembaran masa lalu itu tuh akan berlanjut kepada chapter cerita baru, gitu. Itu udah kita di end kan aja, udah masuk aja kita ke judul baru, gitu loh. Dimana judul baru itu tuh, yuk kamu dengan siapa kek, dan dia dengan siapa, gitu loh. Nah, gitu ya. Kalaupun kamu menuliskan namanya dia di buku kehidupannya kamu, itu tuh kamu hanya menerangkan keterangan bahwa dia adalah mantannya kamu, bukan seseorang yang masih kamu harapkan, kamu impikan, kamu usahakan. Gitu dia tolak ini, dia tolak keinginannya kamu. Gitu ya. Nah, jadi kalau hubungan atau gini, kalau kalian belum berpisah, kalian masih jalan. Tapi statusnya kalian, mari bilang sih ini tuh status hubungan yang casual ya. Jadi gini aja, pokoknya kayak gimana keadaan kalian saat sekarang ini, ya udah gini terus. Gini aja terus udah, nggak usah dirubah-rubah gitu dia. Contoh, kalau ternyata hubungan kalian ini tuh hubungan casual, HTS, hubungan tanpa status, ya udah bos, gini aja terus. Bikin aja dia ceritanya hubungan tanpa status, hubungannya casual. Kalau kalian hubungannya itu tuh friend with benefit, ya udah fokus aja kepada benefitnya. Friend with benefitnya, nggak usah lebih daripada ini. Gitu dianya, cukup gitu loh. Aku udah puas yang kayak gini tuh udah puas, udah kok rasanya bener gitu menurut dia. Ya, dan dia berharap kamu juga seperti itu. Dia nggak mau soalnya nge-PHP-in kamu. Dia ini tuh nggak mau nyakitin kamu juga. Tapi dia nggak bisa ngebahagiain kamu seperti maunya kamu. Gitu loh. Jadi dia nggak bisa, contoh ya, dia nggak bisa biarkan kamu itu tuh menunggu dia. Karena dia nggak bakalan mau untuk menjadi pasanganmu. Nah contohnya begitu loh. Nggak mau dia korbanin dirinya dia juga ya, nggak mau. Gitu. Tapi dia juga nggak rela untuk mengorbankan kamu, nggak tega gitu, nggak tega dia. Di situ ya. Jadi kalau kamu mau menggugah dia ya, itu tuh kalau mari bilang sih butuh waktu lama ya.
butuh waktu panjang, perjuangan ekstra, bisa di situ. Karena hingga sampai saat ini jurus-jurus yang kamu pakai untuk menggugah dia mencintai kamu, memilih bersama dengan kamu, sesuai dengan status yang kamu harapkan ya. Mari bilang sih nampaknya jurus itu tuh belum sukses, belum berhasil gitu ya. Apakah dia memang harus diganti cara atau ya kamu sabar saja, ibaratnya kamu sedang menabur benih kelapa sawit gitu ya. Mau memanen kelapa sawit dari benih itu kan butuh kayak, mari kurang paham juga ya, tapi nampaknya butuh bertahun-tahun gitu ya. Apa 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, lah mari juga nggak paham, tapi kayaknya itu tuh jangka panjang deh. Gitu ya. Jadi apakah memang masih butuh sabar menjadi salah satu jurusnya kamu, atau justru ya ganti teknik, ya gitu aja, hanya 2 itu. Gitu. Atau masuk 3 lah, udah tinggalin dia. Nah udah, simple. Gitu aja. Ya. Jadi kalau misalnya kalian berdua ini tuh masih ada statusnya, tapi hubungan itu tuh kayak nggak genah gitu ya. Kayak misalnya status suami istri, tapi dalam kehidupan nyata napsi-napsi masing-masing. Dia gimana, kamu gimana. Mungkin kamu kayak punya gambaran tanda petik ya. Kamu pengen kehidupan rumah tangga normal dengan dia. Nah, apa yang kamu anggap normal, menurut dia, lo yang nggak normal. Yang normal itu ya kayak gini, napsi-napsi ya, kamu, aku gitu loh. Kita hanya berbagi ranjang, kita hanya tercatatkan di administrasi negara saja, namun tidak di dalam dunia nyata. Ya udah gitu. Kalau kamu misalnya maksudnya, wah nggak bisa nih, harusnya itu tuh duit bareng-bareng, contohnya gitu ya, tabungan tuh tabungan bersama. Tapi menurut dia, udahlah kamu tabung duitnya kamu sendiri, aku ya duitnya aku sendiri, contoh gitu ya. Misalnya menurut kamu, wah kami udah pacaran nih, sudah sekian tahun, udah selayaknya nampaknya ini tuh ya, diangkat ke pelaminan. Tapi kalau menurut dia, loh nggak usah, udah pacaran aja kita kayak gini, kan udah asik, udah cocok, gitu dia. Kalau nikah sama kamu kok kayaknya aku belum siap nih, nah gitu tuh si pasangannya kamu. Dan mari bilang sih dia kayaknya tuh jujur ya, dia kan terang-terangan, enggak aku belum siap merit. Gitu. Kalaupun aku mau merit, kayaknya aku mau merit sekian tahun lagi deh. Karena nggak mungkin dia ini tuh kayak mencela-mencela sama kamu, nggak mungkin. Gitu loh. Apalagi kalau kamu kayak clear ya, mendengarkan omongannya dia, ya, melihat dengan jelas tanpa langsung punya asumsi, oh ini negatif, oh ini positif, oh ini begini, oh ini begitu. Kalau kamu hanya kayak netral gitu ya, kamu bakalan bisa tahu orang ini tuh nggak ada maksud untuk nyakitin kamu, mau PHP-in kamu, memberikan angan-angan belaka untuk kamu. Enggak, dia tegas gitu. Aku akan merit sama orang contohnya. Ya udah dia memang niatannya dia merit sama orang. Bukan mau manas-manasin kamu, enggak. Biar mau bikin kamunya itu tuh berusaha ekstra untuk mencegah dia merit sama orang lain dan kemudian menikah sama kamu, enggak. Dia hanya kasih tahu, oh ini loh targetnya aku. Oh begini loh rancangan hidupnya aku. Gitu orang ini. Ya di sana. Jadi kalau kamu masih mau sama dia, ibaratnya kamu itu tuh sedang dalam kompetisi olahraga maraton. Ya. Mulainya di start mana, finishnya entah di mana-mana gitu ya. Trek panjang. Begitu kalau melihat hubungan dengan si seseorang ini. Begitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut hadir energi dari Aquarius, kemudian Cancer di sana, Sagittarius hadir, Pisces ada, kemudian energi dari Libra dan energi dari Virgo menutup pembacaan kita. Taurus sudah mari sampaikan di situ. Taurus ya, itu ada energi Taurus dan Virgo menutup bacaan kita saat ini. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.